Burnout bukan cuma soal lelah. Ini bukan tentang kamu yang kurang tidur atau bekerja terlalu keras. Burnout adalah ketika kamu kehilangan arah di tengah jalan yang dulunya kamu cintai. Ketika sesuatu yang dulu buatmu bersemangat kini terasa berat dan membosankan. Ketika kamu melakukan segalanya, tapi tetap merasa kosong. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sudah terlalu lama berjuang tanpa sempat benar-benar berhenti untuk bernapas. Pulih dari burnout bukan berarti kamu harus pergi jauh, bukan tentang liburan mahal atau tempat baru. Kadang yang kamu butuh bukan tiket pesawat, tapi keberanian untuk berhenti dan berkata pelan, "Aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Karena tempat paling menenangkan bukan di pantai, bukan di gunung, bukan di hotel mewah, tapi di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu belajar berdamai dengan semua hal yang kamu bawa diam-diam selama ini. Hai kamu yang sedang mendengarkan ini, apa kabar? Mungkin kamu lelah. Mungkin kamu sedang duduk diam, memandangi layar tapi pikiranmu berisik. Ada tumpukan hal yang belum selesai, tanggung jawab yang menunggu, dan hati yang ingin menyerah tapi tak tahu bagaimana caranya. Kamu mencoba tersenyum, tapi rasanya hampa. Kamu ingin menangis, tapi bahkan air mata pun rasanya kering. Kamu berpura-pura baik-baik saja, tapi jauh di dalam sana, kamu tahu kamu sedang rapuh. Tidak apa-apa, kamu tidak sendirian. Dunia ini membuat kita percaya bahwa untuk bahagia, kita harus terus berlari, bahwa kita harus selalu kuat, selalu sibuk, selalu punya tujuan. Tapi jarang sekali ada yang bilang bahwa berhenti pun boleh, bahwa diam pun perlu, bahwa tidak tahu arah bukan berarti gagal. Mungkin itu cuma tanda bahwa kamu butuh istirahat. Burnout seringkali datang diam-diam. Ia tidak mengetuk pintu. Ia datang lewat kelelahan kecil yang kamu abaikan, lewat tidur yang tidak nyenyak, lewat rasa cemas tanpa sebab. Ia datang lewat tawa yang hambar, lewat tanggung jawab yang terasa berat, lewat keinginan untuk menghilang sebentar saja. Dan karena kamu terbiasa kuat, kamu tetap melangkah. Kamu tak memaksa, seolah segalanya baik-baik saja. Tapi pada akhirnya, tubuh dan hatimu tidak bisa terus berbohong. Mereka memberi sinyal, entah lewat rasa sakit, entah lewat amarah yang tiba-tiba, entah lewat tangisan yang keluar tanpa alasan. Itu bukan kelemahan. Itu tubuhmu yang berusaha menyelamatkanmu. Kita hidup di dunia yang sering salah mengartikan kuat. Kita pikir kuat itu berarti tidak boleh berhenti, tidak boleh menangis, tidak boleh goyah. Padahal kuat yang sesungguhnya adalah ketika kamu tahu kapan harus berhenti. Ketika kamu berani bilang, "Aku capek," tanpa merasa bersalah. Ketika kamu tahu bahwa menjaga diri sendiri juga bentuk perjuangan. Berhenti sejenak tidak akan membuatmu gagal. Justru di saat kamu berhenti, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk pulih. Kamu mulai mendengar kembali suara hatimu yang sempat kamu abaikan. Kamu mulai mengingat kenapa dulu kamu memulai semuanya. Kamu mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar soal pencapaian, tapi tentang bagaimana kamu bisa tetap merasa utuh meski dunia terus bergerak cepat. Cobalah sesekali biarkan dirimu diam. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan tubuhmu yang sudah lama kamu abaikan. Dengar detak jantungmu. Rasakan bahwa kamu masih di sini, masih hidup. Tidak perlu terburu-buru. Dunia bisa menunggu sebentar. Kamu tidak harus membuktikan apapun hari ini. Kamu boleh istirahat tanpa merasa bersalah. Kamu boleh mematikan ponsel, menutup laptop, membiarkan pesan tak terbaca. Kamu boleh tidur siang tanpa alasan. Kamu boleh berjalan sendirian tanpa arah. Semua itu bukan tanda kemalasan. Itu tanda bahwa kamu sedang berusaha menemukan dirimu kembali. Kamu tidak perlu selalu punya rencana besar. Kadang, langkah kecil pun sudah cukup. Kadang, menyalakan lilin kecil di tengah gelap lebih berarti daripada mencoba menyalakan seluruh langit sekaligus. Hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis akhir yang harus kamu kejar. Tidak ada orang yang benar-benar tahu apa yang sedang mereka lakukan. Kita semua sedang belajar, sedang mencoba memahami hidup sambil tetap bertahan di dalamnya. Pulih itu tidak instan. Tidak ada rumus cepat. Tidak ada kata, "Besok aku pasti sembuh." Kadang kamu akan merasa membaik hari ini, lalu besok hancur lagi. Tidak apa-apa. Proses penyembuhan memang tidak lurus. Ia naik turun, maju mundur. Tapi setiap kali kamu memilih untuk tetap bertahan, meski sedikit, kamu sedang pulih. Kamu tidak perlu menjadi versi dirimu yang dulu. Kamu hanya perlu menjadi versi dirimu yang jujur hari ini. Kalau kamu sedang sedih, biarkan. Kalau kamu ingin diam, tidak apa-apa. Jangan paksa dirimu tersenyum kalau belum sanggup. Kamu tidak harus bahagia setiap saat. Kamu hanya perlu jujur bahwa kamu sedang berproses. Coba perhatikan hal-hal kecil di sekitarmu.
Cahaya matahari yang menembus jendela, suara hujan yang jatuh perlahan, aroma kopi yang baru diseduh, atau bahkan suara langkahmu sendiri di lantai. Semua itu sederhana, tapi disitulah hidup bersembunyi. Kadang, ketenangan datang bukan dari hal besar, tapi dari hal-hal kecil yang kamu sadari dengan sepenuh hati. Dan ketika kamu mulai sadar akan hal-hal kecil itu, kamu mulai sembuh, sedikit demi sedikit. Kamu mulai merasakan bahwa hidup tidak seburuk yang kamu kira, bahwa ada hal-hal indah yang masih bisa kamu syukuri, bahwa kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Kamu tidak tahu perjuangan mereka. Begitu juga mereka tidak tahu beratnya langkahmu. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan semua tidak apa-apa. Hidup tidak meminta kita menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kita untuk terus mencoba, meski pelan. Jadi kalau hari ini kamu merasa ingin berhenti, tidak apa-apa. Letakkan bebanmu sebentar, duduk, tarik napas, dengarkan tubuhmu, dengarkan hatimu. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mendengar orang lain sampai lupa mendengar dirimu sendiri. Kamu tidak perlu memaafkan semuanya sekarang. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kadang yang kamu butuh hanya satu hal sederhana, istirahat. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menjaga agar kamu tidak hancur. Percayalah, kamu tidak kehilangan arah. Kamu hanya sedang diarahkan untuk kembali pulang. Pulang ke tempat yang lebih tenang, ke ruang di dalam diri yang sudah lama menunggumu. Ruang itu penuh dengan ketenangan, dengan penerimaan, dengan cinta. Cinta yang selama ini kamu cari dari luar, padahal sejak awal sudah ada di dalam dirimu. Dan nanti, ketika kamu sudah cukup pulih, kamu akan tersenyum lagi. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena kamu sudah berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Kamu akan berjalan lagi, tapi kali ini dengan langkah yang lebih ringan. Kamu akan bekerja lagi, tapi bukan karena tekanan, melainkan karena cinta. Kamu akan berjuang lagi, tapi dengan cara yang tidak menyakiti dirimu sendiri. Pulih bukan tentang melupakan rasa lelah, tapi tentang belajar berjalan bersama rasa lelah itu dengan hati yang tenang. Kamu tidak harus jadi bahagia setiap hari. Kamu hanya perlu hadir, sadar, dan perlahan belajar mencintai hidup ini lagi. Dan kalau nanti ada hari-hari ketika kamu merasa jatuh lagi, tidak apa-apa. Kamu tidak mundur. Kamu hanya diingatkan untuk beristirahat lagi. Karena bahkan bunga pun tidak mekar setiap hari. Ia butuh waktu untuk menumbuhkan diri di dalam tanah yang gelap sebelum akhirnya menatap cahaya lagi. Jadi hari ini istirahatlah. Letakkan semua yang berat itu. Tidak ada yang akan meninggalkanmu hanya karena kamu berhenti sejenak. Dunia akan tetap di sana. Tapi dirimu butuh kamu sekarang. Tatap cermin. Lihat sosok yang selama ini kamu abaikan. Dan katakan, aku masih di sini. Aku belum menyerah. Aku sedang belajar mencintai diriku lagi. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak tenang. Kamu berhak hidup dengan cara yang tidak membuatmu hancur. Dan kamu tidak perlu pergi jauh untuk menemukan kedamaian itu. Kamu hanya perlu pulang ke dalam dirimu sendiri.